Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Saya Sumardi Gafar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Konawe Selatan dari SMA Negeri 16 Konawe Selatan. Saya telah membuat aksi nyata terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu implementasi atau tindakan yang saya lakukan terkait dengan tahapan Bagja, yaitu tahapan B dan tahapan A. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Rencana kegiatan: menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan membaca kitab suci setiap hari Jumat selama 15 menit sesuai dengan agama yang dianutnya. Tahapan B atau buat pertanyaan. Tahapan buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana kita dapat mengajak murid untuk mendalami ajaran agama sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang 1, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait dengan program yang akan dilakukan. Yang kedua, memetakan aset yang dimiliki sekolah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Meminta pendapat, ide-ide dari para murid tentang kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dengan dialog yang melibatkan perwakilan semua penganut agama yang ada di sekolah. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Yang pertama murid, yang kedua guru, 3 kepala sekolah, yang ketiga ruang kelas, dan kitab suci. Waktu yang diperlukan 4 hari. Penanggung jawab pada tahap ini CGP sendiri, guru mapel, agama, guru piket, dan pengurus OSIS. Adapun dokumentasi kegiatan, yang pertama diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan tersebut, kemudian diskusi dengan rekan guru, kemudian diskusi dengan murid tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Refleksi tahapan B pada saat pertanyaan. Yang pertama peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu latar belakang. Pentingnya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui kegiatan keagamaan di SMA Negeri 16 Konawe Selatan. Yang kedua, menerapkan salah satu profil pelajar Pancasila pada murid dengan budi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, murid yang menganut agama yang berbeda-beda sehingga pentingnya menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Peristiwa yang kedua yaitu alasan melakukan aksi nyata. Yang pertama, mengantisipasi kurangnya perhatian murid terhadap pentingnya mendalami ilmu agama. Yang kedua, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui ilmu agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap patuh dan taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, kepedulian terhadap kegiatan yang berdampak positif terhadap murid. Yang kelima, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan filosofi KHD. Peristiwa yang ketiga yaitu hasil aksi nyata. Yang pertama, kepala sekolah dan dewan guru menyetujui adanya kegiatan yang mendalami ilmu agama di SMA Negeri 16 Konawe Selatan. Yang kedua, para murid dari perwakilan setiap penganut agama menyampaikan gagasan dan ide-idenya terkait dengan kegiatan keagamaan yang mereka akan lakukan. Yang ketiga, kepala sekolah bersama dengan dewan guru dan murid mengidentifikasi dan memetakan aset yang dimiliki sebagai sumber daya yang bisa mendukung rencana kegiatan. Komponen yang kedua yaitu perasaan. Perasaan yang pertama ketika melakukan aksi nyata, perasaan saya sangat antusias dan yakin bahwa kegiatan ini akan disetujui oleh kepala sekolah dan rekan sejawat karena kegiatan ini betul-betul berdampak pada murid untuk masa depannya. Saya juga merasa senang karena bisa menggali potensi dan aset yang ada dalam proses perencanaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata, saya sangat merasa bahagia karena ide-ide yang disampaikan oleh murid bisa saya komunikasikan dengan baik dengan kepala sekolah
dan dengan guru dan mendapatkan respon yang positif. Dan merasa terharu karena apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini bisa saya aplikasikan di lingkungan sekolah dengan membuat perubahan yang berdampak positif pada murid. Komponen yang ketiga, pembelajaran. Keberhasilan. Dari kegiatan ini, saya bisa ambil pelajaran bahwa perubahan sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan memiliki dampak yang positif. Dan selanjutnya, saya juga dapat pembelajaran bahwa jika murid dilibatkan dalam perencanaan, dalam merancang sebuah kegiatan, hasilnya jauh lebih baik, karena mereka merasa punya suara, pilihan, dan kepemilikan. Kegagalan. Sampai pada tahap ini, semua berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Komponen yang keempat, penerapan ke depan. Penjelasan, kegiatan ini adalah implementasi dari salah satu profil pelajar Pancasila, dan kedepannya akan merencanakan kegiatan yang cakupannya lebih luas lagi. Kegiatan ini juga akan dilakukan evaluasi setiap bulan dalam rangka memaksimalkan hasilnya, supaya bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh murid. Kolaborasi antar semua warga sekolah lebih ditingkatkan lagi untuk membuat program kegiatan yang berorientasi pada murid untuk mewujudkan visi sekolah, serta memaksimalkan sumber daya atau aset yang ada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tahapan A atau ambil pelajaran. Tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang disukai murid yang bernuansa religius? Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah yang berhubungan dengan agama? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, murid suka berdoa bersama. Yang kedua, murid menyukai lomba keagamaan. Yang ketiga, merayakan hari-hari besar agama. Yang ketiga, kegiatan yasinan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. Yang pertama, berdialog dengan para murid tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi murid yang sudah lancar membaca kitab suci. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini. Pertama, murid, dua, guru, ketiga, kepala sekolah, yang ketiga, ruang kelas, dan yang kelima, kitab suci. Waktu yang diperlukan 3 hari. Penanggung jawab pada tahap ini CGP sendiri, guru mapel agama, guru pikir, dan pengurus OSIS. Dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Diskusi dengan guru terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian dokumentasi kegiatan yasinan bagi umat muslim atau Islam, dan doa bersama bagi agama Hindu dan agama Kristen. Selanjutnya, dokumentasi terkait dengan perayaan-perayaan hari besar agama seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj. Refleksi tahap A atau ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa terkait dengan latar belakang. SMA 16 Konawe Selatan tinggal di daerah yang penduduknya heterogen, sehingga banyak budaya dan adat istiadat serta kebiasaan yang merupakan kearifan lokal yang patut dilestarikan, namun tetap pada fondasi dasar agama masing-masing. Yang kedua, menerapkan salah satu profil pelajar Pancasila pada murid dengan budi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, murid yang menganut agama yang berbeda-beda, sehingga pentingnya menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, alasan melakukan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan lagi kemampuan murid dalam memahami perbedaan agama. Yang kedua, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui ilmu agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap patuh dan taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, kepedulian terhadap kegiatan yang berdampak positif terhadap murid. Dan yang kelima, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan filosofi KHD. Peristiwa yang selanjutnya, yang ketiga, hasil aksi nyata. Yang pertama, kepala sekolah dan dewan guru menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan dalam hal mendalami ilmu agama di SMA Negeri 16 Konawe Selatan. Yang kedua, para murid dari perwakilan setiap penganut agama menyampaikan gagasan dan ide-idenya terkait dengan kegiatan keagamaan yang mereka akan lakukan. Yang ketiga, kepala sekolah bersama dewan guru dan murid mengidentifikasi dan memetakan aset yang dimiliki sebagai sumber daya yang bisa mendukung rencana kegiatan. Komponen yang selanjutnya, pembelajaran. Keberhasilan. Kegiatan ini adalah pengembangan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Konawe Selatan, seperti yasinan bagi Muslim, doa bersama bagi Hindu dan Kristen, serta perayaan hari besar agama. Sehingga ide ini muncul dari murid untuk lebih memperdalam lagi ilmu agama selain dari proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, para murid juga dapat menumbuh kembangkan rasa kecintaannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kegagalan. Sampai pada tahap ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Komponen selanjutnya yaitu penerapan ke depan.
Kegiatan yang bernuansa religius akan terus dikembangkan lagi dengan program-program yang berpihak pada murid. Dengan pengalaman dengan program yang sudah ada, tentunya kegiatan ini juga senantiasa dievaluasi secara berkala, termasuk strategi dan waktu pelaksanaannya. Dengan kegiatan ini, kami juga merencanakan akan melakukan lomba membaca kitab suci dalam kegiatan porseni dan kegiatan lainnya, sebagai bentuk evaluasi dan refleksi. Penjelasan dari aksi nyata yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.